Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Antika Airanti, tingkat 3B kelompok C, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Makassar, prodi D3 jurusan keperawatan. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan GCS atau biasa disebut Glasgow Coma Scale. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melakukan tindakan mengukur GCS, ada baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari GCS. Jadi pengertian GCS itu sendiri adalah skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang. Terus untuk cara mengukur GCS, yang pertama age atau mata, yang kedua verbal atau suara, yang ketiga motorik atau gerakan. Terus nilai tingkat kesadaran yang paling tinggi atau biasa dibilang terjaga sepenuhnya berada di skala 15, dan sementara yang terendah atau yang biasa dikatakan koma berada di skala 3. Jadi yang pertama itu pemeriksaan pada mata. Jadi jika tim medis meminta untuk membuka mata dan merangsang seseorang dengan nyeri, tapi mata orang tersebut tidak bereaksi, maka kita beri poin GCS yang didapat, yaitu 1. Jadi yang pertama kita lakukan dengan menyuruh pasien untuk membuka mata. Ibu bisa buka matanya, Ibu. Ibu bisa buka matanya. Tidak ada respon, mata pasien tetap tertutup. Yang kedua, kita pakai dengan rangsangan nyeri. Ibu bisa buka matanya, Ibu. Ibu, tidak ada respon dan pasien tidak membuka matanya. Jadi skala 1. Jika mata terbuka dengan rangsangan nyeri, kita beri skala 2. Jadi yang kedua itu kita beri rangsangan nyeri. Jika pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri, kita beri skala 2. Ibu, pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri, berarti kita beri skala 2. Selanjutnya, jika mata seseorang terbuka hanya dengan mendengar suara atau dapat mengikuti perintah dengan membuka mata, maka poin GCS-nya yang dia dapat itu 3. Baik, kita lakukan dengan menyuruh pasien membuka mata. Ibu bisa buka matanya, Ibu. Baik, mata pasien terbuka, berarti kita beri nilai GCS 3. Selanjutnya, jika mata pasien membuka secara spontan tanpa perintah atau sentuhan, maka kita beri poin 4. Jika mata pasien spontan terbuka tanpa sentuhan atau suara, maka kita beri poin 4. Baik, kita beri poin 4. Jadi selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan melalui suara. Jadi jika pasien tidak mengeluarkan suara sedikit pun meski sudah dipanggil atau diberi rangsangan nyeri, maka kita beri poin 1 pada pasien itu. Ibu, bagaimana keadaan Ibu? Ibu, bagaimana keadaan Ibu? Bisa bangun, Ibu? Nah, di sini pasien tidak mengeluarkan suara, padahal kita sudah menyuruhnya untuk bersuara dan memberi rangsangan nyeri, tapi dia tidak bersuara, maka kita beri poin 1. Selanjutnya, jika pasien mengeluarkan suara seperti rintihan tanpa kata-kata, maka kita beri poin 2. Ibu, kita dengar suaraku, Ibu. Ibu, oke, karena pasien tidak mengeluarkan suara, hanya rintihan, maka kita beri poin 2. Selanjutnya, jika pasien dapat berkomunikasi tapi tidak jelas atau hanya mengeluarkan kata-kata yang bukan kalimat yang jelas, maka kita beri poin GCS-nya yaitu 3. Ibu, bagaimana perasaan ini hari, Bu? Bagaimana perasaan ini hari? Nah,
Karena pasien dapat diajak komunikasi tapi suaranya tidak jelas, maka kita beri poin 3. Selanjutnya, jika pasien dapat menjawab pertanyaan dari tim medis tapi pasien seperti kebingungan atau percakapan tidak lancar, maka kita beri poin 4. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana keadaan ini hari? Iya baik, Sus. Tidur aja kita di malam? Iya, Sus. Tidur. Sekitaran jam berapa? Tahu juga, Sus. Baik, karena pasien dapat menjawab pertanyaan dari saya, tapi pasien sepertinya kebingungan dan percakapannya tidak lancar, maka kita beri poin 4. Selanjutnya, jika pasien dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan benar dan sadar penuh terhadap orientasi lokasi, lawan bicara, dan tempat dan waktu, maka poin yang dia dapat adalah 5. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Bagaimana keadaan ini hari? Alhamdulillah baik, Sus. Oh iya, alhamdulillah. Enak aja tidur tadi malam? Lumayan enak, Sus. Oh Nyaman. iya. Nah, karena di sini pasien dapat menjawab sama pertanyaan saya dengan benar, maka kita beri poin 4. Lagi. Karena di sini pasien sudah menjawab pertanyaan saya dengan benar, maka kita beri pasien poin 5. Jadi selanjutnya yang kita periksa yaitu gerak atau motorik pasien. Jadi jika tidak ada respon gerakan tubuh walaupun sudah diperintahkan atau diberi rangsangan nyeri, maka poin GCS-nya yaitu 1. Ibu bisa gerakkan tangannya, Ibu. Oke, baik. Karena di sini saya sudah memerintahkan pasien untuk menggerakkan tangannya dan saya sudah memberi respon nyeri terhadap pasien tapi tidak ada gerakan sama sekali, maka kita beri poin 1. Selanjutnya, jika pasien hanya dapat mengepalkan jari tangan atau kaki atau menekuk kaki dan tangan saat diberi rangsangan nyeri, maka kita beri poin GCS-nya 2. Baik, karena di sini saya memberi rangsangan nyeri dan pasien mengepalkan jari tangannya, maka kita beri poin 2. Selanjutnya, jika pasien hanya menekuk lengan dan memutar bahu saat diberi rangsangan nyeri, maka kita beri poin GCS-nya yaitu 3. Karena di sini saya telah memberi rangsangan nyeri dan tangan pasien ditekuk dan memutarkan bahunya, maka saya beri poin 3. Baik, selanjutnya jika pasien dapat menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri ketika dirangsang nyeri, poin GCS yang dia dapat yaitu 4. Baik, di sini karena saya telah memberikan rangsangan nyeri pada pasien tapi pasien menghindar menjauhi sumber nyeri, maka kita beri poin 4. Jadi selanjutnya itu, jika bagian tubuh yang tersakiti dapat bergerak dan orang yang diperiksa dapat menunjukkan lokasi nyeri, maka poin GCS yaitu 5. Baik, karena pasien dapat menggerakkan tangannya saat diberi rangsangan nyeri, maka kita beri poin 5. Selanjutnya, pasien dapat melakukan gerakan ketika diperintahkan, maka poin GCS yang pasien dapatkan yaitu 6. Ibu bisa angkat tangan, Kak? Kasih turun lagi.
Ibu bisa kasih ke samping tangan tak? Ya, kasih kembali lagi ya. Oke. Jadi karena di sini pasien dapat mengikuti perintah dari perawat, maka kita beri poin GCS-nya yaitu 6. Baik, itulah tadi pemeriksaan GCS yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.